apa ya, lebih ke di Padang ini pengennya seni itu lebih dihargai gitu. Iya, lebih dihargai. Ya. Kalau nggak mau makan tuh nggak boleh disalahin anak. Bu, bukan salah anak. Kenapa? Karena kadang orang tuanya kurang kasih kayak respon permainan gitu. Oh, tuh dia anak usia bayi atau udah remaja? Dari bayi harusnya. Oh, ada masuk 3 tahun. Iya. Udah berapa banyak anak yang udah di sini cari? Udah banyak ya? nggak terhitung lagi. Nggak terhitung lagi. So, kita sistemnya nggak kayak anak sekolah yang per semester. Oh, per semester. Kita bisa anak tuh datang per 1 kali pertemuan gitu. Kalau mau coba-coba dulu juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat hati sang penggerak seni. Selamat datang di Panggung Perempuan, suatu program dari Portser Uni untuk para wadah perempuan hebat dan perempuan kuat. Ini adalah sosok seorang perempuan yang masih muda, yang memikirkan gimana cara parenting untuk anak. Karena untuk parenting anak itu penting. Karena wanita yang sibuk, dia akan lupa gimana cara untuk parenting anak. Nah, ini kita hadirkan Karin di sini sebagai narasumber gimana sih menjadi parenting yang baik sebagai perempuan. Ayo, kenalkan nih Karin. Halo. Halo Karin, sehat? Sehat, Uni. Aduh, kamu nih seorang perempuan hebat ya, karena masih muda. Berapa umurnya Karin? Sekarang 27 nih. 27, oke. Apa alasan Karin yang pertama kali bikin ini tempat parenting anak gitu? Yang pertama mungkin karena dulu kayak misalkan masa kecil kita mau ini nggak dapet gitu. Oh, pengalaman masa kecil ya. Terus banyak juga sekarang yang orang tua itu kayak anak tuh nggak bisa makan, yang disalahin anaknya. Kadang emang sensori anak tuh yang belum tuntas gitu. Tunggu. Kalau nggak mau makan tuh nggak boleh disalahin anak. Bu, bukan salah anak. Kenapa? Karena kadang orang tuanya kurang kasih kayak respon permainan gitu. Oh, tuh dia anak usia bayi atau udah remaja? Dari bayi harusnya. Oh, dari bayi harusnya. Oke, terus Karen? Terus kayak anak tuh belum bisa kayak belum berani injak rumput, mungkin karena ada dulunya emang nggak dibiasakan gitu. Karena kan kita tinggal di kota kebanyakan. Benar-benar. Terus jadi hal itu yang bikin kalian positif atau kuat membuat tempat wadah untuk gimana cara parenting. Benar. Hal lainnya apa kan? Hal lainnya mungkin karena belum banyak yang bikin ini, jadi itu termotivasi bikin preschool gitu. Coba Karen jelaskan nih ke pemirsa kita, apa nih yang dimaksud dengan parenting anak yang baik gitu kan? Parenting anak belum begitu sih Uni, tapi seenggaknya kayak anak tuh harusnya bukan bermain dulu, bukan belajar dulu, tapi harusnya emang dipuasin bermain gitu. Harus berarti kita punya anak tuh jangan terlalu dipus untuk belajar. Iya, benar-benar. Jadi di sini apa aja tuh Karen wadah yang Karen berikan ke anak-anak di sini? Kalau di sini ada kayak sensori gitu. Terus kita cari bahannya yang emang food grade, kan anak bayi sering masuk mulut gitu. Itu kita carinya yang aman termakan gitu. Terus anak tuh belajar motorik, dan yang pasti Monobi ini lebih ke art-nya Uni. Jadi ada anak-anak tuh bikin karya nanti setiap pertemuan. Berarti anak-anak tuh akan bisa mengekspor lah diri mereka kemana ya gitu. Oke. Berarti bagaimana awal mula ini berdiri, tadi kita udah bahas. Apa saja pengorbanan yang paling terasa di titik sampai saat ini kan? Sampai terjadi Monobi ini gitu. Pengorbanannya apa ya? Cukup banyak sih. Perjuangan lah ya. Perjuangan.
Terus kayak dulu di tempat yang lama itu sering banjir gitu, berapa kerugiannya kita juga nggak tahu kan gitu. Terus pernah juga kena tipu gitu. Iya, setiap pengusaha pasti ada penipunya ya, Iya. penipu gitu ya. Jadi istilahnya tuh ini udah berapa lama berdiri? Masuk Monobi ini? udah 2 tahun, baru Udah 2 2 tahun, tahun. masuk 3 tahun. Masuk 3 tahun. Iya. Udah berapa banyak anak yang udah di sini, Karen? Udah banyak, Udah banyak ya? banyak, nggak terhitung lagi. Nggak terhitung Iya. lagi. So, kita sistemnya nggak kayak anak sekolah yang per semester. Oh, per semester. Kita bisa anak tuh datang per 1 kali pertemuan gitu. Kalau mau coba-coba dulu juga boleh. Oh, berarti sekali pertemuan berapa, Karen? 80.000. 80.000. Durasinya 1 jam. Durasi 1 jam. Berarti setiap hari itu bisa sekali dia coba dulu Iya, ya. bisa. Tapi kalau mau 1 bulan gitu. 1 bulan juga bisa, mungkin dapat lebih murah lagi harganya. Oh, yang put ya. Iya. Ini kebanyakan yang coba 1 hari atau 1 bulan kebanyakan? Kebanyakan dia coba 1 kali, habis itu seru ternyata, jadi nyambung lagi Nyambung terus lagi gitu. ya. Oke, siap. Apa akhirnya pernah merasakan berjalan sendiri tanpa dukungan? Sejauh ini semuanya mendukung sih Uni. Semuanya mendukung. Iya. Alhamdulillahnya semuanya support. Semuanya Iya. support, alhamdulillah ya. Siapa yang pertama kali percaya pada Karen Yang untuk pasti mendirikan usaha ini? orang tua. Orang tua. Iya. Karena tanpa support orang tua kita juga nggak bisa seperti ini. Karen, Iya, ya. benar. Siap. Jadi karena kita ini pergi ke tempat Karen, jadi suasana studio kita tuh memang suasana anak-anak Iya, ya. anak-anak. Apa yang diberikan sama Karen di sini desain-desainnya memang desain anak-anak banget ya. Di masa-masa sulit, pernahkah Karen merasa ingin menyerah gitu? Pernah. Rasa apa tuh? Apa ya, kayak yang pasti pertama kayak studio sepi, nggak ada orang gitu. Iya. Udah berbulan-bulan gitu kok kayaknya nggak ada kemajuan. Bener. Ditambah karyawan banyak nih yang mau digaji gitu. Satu-satunya cara emang karyawan dikurangin gitu. Itu di titik terendah Karen. Iya. Tapi berjalannya waktu udah mulai stabil ya. Udah. Oke. Ceritakan momen yang paling berat yang membuat Karen hampir menyerah dan apa akhirnya membuat Karen bisa bertahan. Kan tadi kan udah Karen ceritakan nih momen yang orang sepi gitu kan. Tapi apa yang bikin Karen bisa bertahan? Kayak nggak mau nyerahnya karena udah sejauh ini gitu. Orang bisa aja mungkin kayak ada yang pemodal gede nih, mungkin bisa aja bikin ini gitu. Tapi karena sayang aja Kak Euni, karena udah laluin semuanya, udah dari banjir, kena tipu, terus kayak ngurusin karyawan yang ini itu gitu. Nggak mau nyerah aja. Ya, karena pengorbanannya udah luar udah biasa sejauh ini. ya. Berarti kena tipu tuh di masalah apa Karen? Waktu itu kayak apa ya, ada customer yang pengen Kak sediain tempat minum dong gitu, minuman dingin gitu. Jadi kita kayak carilah di Google, ternyata nomor yang itu tuh salah gitu. Udah percaya dikasih kulkas, ya gitulah. Oh iya benar-benar. Jadi istilahnya memang apapun jenis usahanya pasti yang tipu menipu tuh Iya, tetap pasti ada ada. ya. Tetap ada. Oke, siap. Nih Karen ngomong-ngomong fashionnya bagus banget. Ini memang satu sosok perempuan muda lah ya. Kapan rencana berkeluarga? Masih, semoga dalam waktu dekat ini. Semoga dalam waktu dekat ya. Dalam bayang-bayang. Kenapa kamu nggak istilahnya tuh nggak ingin mempercepat seperti itu? Karena mikirnya kalau misalkan nanti berkeluarga mungkin fokusnya udah nggak di sini lagi gitu. Iya benar. Sekarang Monobi ini harus masih ada kita gitu yang harus tahu gitu. Iya. Berarti Karen harus ke sini setiap hari? Ya masih mantau juga Masih nih. mantau ya. Oke, siap. Apakah Karen melihat perubahan dalam cara anak-anak sekarang memahami dan mengekspresikan seni itu dibanding dulu? Apa perbedaan?
Kalau sekarang mungkin karena semuanya serba ada, anak-anak tuh karyanya mungkin lebih bagus gitu, lebih prepare. Oh, dibanding dulu. Ya, dibanding dulu kita kuas aja nyarinya susah gitu. Yang bagus itu susah gitu. Benar-benar. Dapatnya yang dilukis bulunya udah copot. Ya, gitu. benar-benar. Berarti memang perubahan anak-anak dulu dengan anak sekarang tuh lebih baik gitu ya. Benar. Tapi kalau di gadget atau HP sekarang anak-anak tuh terlalu terdistrak kan untuk jadi inilah pengalihannya ya. Oke. Apa tantangan dalam menjaga agar metode pengajaran tetap bisa menyentuh mereka secara maksimal? Yang pertama mungkin lebih ke mutu kualitas pendidikannya gimana gitu. Terus barang-barang harus di-upgrade gitu. Oh, barang-barang harus di-upgrade ya, bener-bener karena permainan anak ini tuh berkembang ya. Iya, makin lama makin banyak gitu. Spill sedikit sih omset Karen. Naik turun sih ini. Naik turun tapi rata-rata aja. Rata-rata di 70. 70 itu luar biasa ya. Bagaimana Karen merekrut pengajar seni di sini? Nah, itu yang jadi kayak suatu tantangan gitu kan. Karin dari alumni nih. Terus cari yang emang pengajar, malahan yang pengajar di sini bukan dari seni itu. Tapi mereka mau belajar seni. Mau nggak belajar, mau Kak. Jadi berarti itulah yang kita ajarin gitu. Karen yang membimbing mereka ya. JM-nya kalau dibilang susah buat seni di sini. Iya, malah adik-adik tuh banyak tapi mereka maunya keluar gitu. Keluar kota ya. Oke. Apa cerita paling mengharukan atau yang tidak terlupakan dari seorang peserta yang belajar nih, anak-anak yang paling seru nih? Oh, apa ya? Mungkin karena dengar cerita dari mamanya kayak gini, Miss, dulu bisa makan nasi, Miss. Sekarang sejak di Monobi dia udah bisa makan nasi, Miss gitu. Dulu dia emang kelihatan anaknya kayak emang kurus gitu. Pas di sini dia mau happy bawaannya gitu. Bawaannya ya, oke. Jadi apa yang akan misi visi Karen itu di sini tuh apa sebenarnya? Apa ya, lebih ke di Padang ini pengennya seni itu lebih dihargai gitu aja. Lebih dihargai. Ya. Jadi seperti yang saya lihat sekarang di tempat Karen, ini belum saya temui di Bukit Tinggi. Karena ini mungkin kalau permainan itu tuh banyak ya. Tapi kalau ada anak-anak fun tapi lebih mendidik, itu agak sulit ditemukan. Dan ini juga satu hal yang bagus ya, karena memang untuk kita seorang ibu ini kita harus pintar-pintar memilih pendidikan anak. Benar. Tapi satu hal yang agak bikin unik kayaknya, kamu seorang perempuan, sampai sejauh ini kamu punya usaha yang bagus, tapi kamu harus juga bisa menginspirasi teman-teman kita di luar. Apa nih untuk seorang perempuan nih, kekuatannya tuh apa dari dirimu gitu? Apa ya? Harus berani memulai sih. Oh, berani memulai, bagus. Berani memulai, berani ambil resiko. Berani memulai, berani mengambil resiko. Karena kita perempuan itu sebenarnya kuat dan hebat. Bener banget. Jadi kalau misalnya nanti berkeluarga, apakah usaha ini akan dilanjutkan? Harus. Makanya akan tetap berjalan. Kalau diusahakan bisa autopilot ya? Ya bisa. Karena kalau udah ada program-programnya lebih enak ya Karen ya. Namanya kita berproses. Kita juga di Podshare ini juga berproses nih dari nggak mungkin langsung aja ya kita langsung naik ya Karen ya. Oke. Apa arti tempat khusus ini bagi Karen sendiri? Artinya tuh apa? Ini sebagai rumah sih. Rumah. Iya, bisa ngapa-ngapain, mau bikin ini bisa, mau bikin itu bisa gitu. Enggak, maksud ini lebih ke ini bisnis atau hobi? Hobi yang jadi bisnis. Oke, hobi yang dijadikan bisnis ya. Oke, karena kalau hobi dijadikan bisnis itu melekat ya kan? Kita bawaannya happy, ikhlas aja ya. Jadi istilahnya tuh
strategi ke depan untuk Monobi ini apa? Mungkin strateginya pengennya lebih expand lagi. Expand lagi. Iya. Kalau bisa buka di Bukit Tinggi ya. Iya. Ada plan sih. Ada plan Iya. ya. Jadi istilahnya kalau di Bukit Tinggi itu nanti kalau kamu cari tempat ada aja tempatnya tuh, tanya aja sama Oni. Siap, Tapi siap. uangnya tuh harus besar. Ya? Iya. Ini tempat kalian sendiri? Masih sewa. Masih sewa. Kalau sebesarnya di sini berapa? Di sini 35. Oh 35. Ya worth it lah ya. Jadi Monobi inilah satu wadah di Sumatera Barat, khususnya di Padang, untuk tolong dijelaskan Kaiden apa-apa aja program-programnya di sini. Programnya kalau buat kids itu lebih ke baby class, mungkin lebih ke sensori, motorik, terus kita juga ada di outdoornya, ada bermain air gitu. Anak-anak bayi kan suka main air ya Uni. Terus ada buat yang toddler bisa main. Kalau kita kan ada indoor dan outdoornya juga. Jadi anak-anak tuh emang semuanya mereka emang stimulasi full gitu. Terus buat yang dewasa juga ada, mungkin lebih ke kelas melukis di kanvas gitu. Kreasi bikin boneka sendiri gitu. Bisa juga nanti dibikin event melukis ya. Bisa. Sekarang ini perdana kita buka panggung perempuan. Sebenarnya misi panggung perempuan ini untuk menunjukkan semua perempuan-perempuan yang sukses di bidangnya. Karena perempuan-perempuan sukses di bidangnya itu berbagai macam karakter. Nah, Karen ini dia seorang penggerak seni yang bermanfaat bagi anak-anak. Gimana cara parenting anak-anak tuh supaya masa anak-anak tuh lebih ditonjolkan ke lebih banyak bermainnya dibanding belajarnya. Karena kalau kita terlalu menyita waktu anak-anak untuk belajar, hilanglah masa kecilnya dalam bermain ya. Karena saya sebagai orang tua, saya sudah mengalami sekali gimana anak yang saya besarkan, saya didik kurang halnya untuk bermain. Akhirnya memang anak saya tuh akhirnya sakit gitu kan. Jadi memang kita harus sebagai perempuan yang hebat atau kuat, inilah yang akan kita jadikan satu pembelajaran gimana anak-anak kita tuh bisa sesuai dengan kapasitasnya, nggak boleh memaksa seperti itu ya kalian ya. Jadi itulah visi dan misi Fani sebagai perempuan yang bisa memberi wadah kreativitas yang baru ya untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.